Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Rinspani dari Binance Stocks Indonesia. Ya, hari ini gimana nih hari ini nih? Hari ini pada dasarnya market lumayan cukup cerah, ya. Kalau matanya nggak tertuju sama grup Barito, pada dasarnya marketnya cukup cerah ya. Big banks kayak Bank Mandiri sampai breakout all time high. Dan Bank BNI sebentar lagi juga akan break all time high. Dan kalau kita lihat IHSG, candle-nya juga bagus. Tapi, ada tapinya ya. Kalau udah candle IHSG, saya agak deg-degan sebenarnya. Coba kita cek langsung ke market review aja deh. Nah, ini. Jadi, kalau mempelajari, jadi nggak cuma analisa teknikalnya aja ya. Kalau analisa teknikal kan kita mempelajari candlestick, indikator, dan lain-lain. Tapi kalau mempelajari psikologi, kan ada tuh ya, pelajaran kalau kita belajar candlestick, kita belajar psikologinya ya. Nah, yang kayak begini ini itu biasanya menunjukkan bahwa market itu ya lagi, ya bahasa gampangnya lagi galau. Mau naik tapi nanggung, nahan-nahan diri gitu ya. Eh, Apalagi kondisi saat ini mendekati dengan musim pilpres ya, dan khawatirnya IHSG naik karena big banks mendekati rilis laporan keuangan ya. Kemarin BCA sudah, BNI sudah. Nah, nanti dalam waktu dekat besok ada Bank Mandiri dan Bank BRI ya. Nah, kedua ini bisa jadi katalis. Nah, nanti kita lihat nih menjelang ini kan sudah mulai di akhir bulan Januari ya. Biasanya mulai memasukin Februari biasanya market cenderung agak ngerem. Puncaknya di bulan Maret, ngeremnya ini, tapi karena ada situasi di luar kebiasaan di Indonesia yang akan kita uh, alami di pertengahan bulan Februari, yaitu pesta demokrasi, kemungkinan di situ akan sedikit mulai berasa nih nanti ya. Tapi kita lihat apakah bisa satu putaran atau dua putaran. Kalau satu putaran, istilahnya kalau kita marketnya bergerak tiba-tiba anjlok, recovernya cepat karena satu putaran terus akhirnya market bisa menerima hasil dari pilpres tadi dan back on the track lagi. Pada dasarnya Indonesia itu udah ekonominya itu udah kayak autopilot sebenarnya. Tidak peduli siapa presidennya. Ekonomi sudah bisa rolling saat ini. Kondisi saat ini loh ya. Lebih concern ke siapa Menkyu-nya. Makanya kemarin ketika ada isu Menkyu Sri Mulyani mau mundur, market langsung panik. Ya harapannya yang nanti nggak sampai gitu ya. Jadi kita antisipasi aja. Dan transaksi hari ini termasuk cukup besar secara transaksi ya, secara frekuensi, secara volume, tapi nggak sampai gede banget. Toh transaksi value masih di sekitaran 9 triliun aja, tapi good newsnya asing net buy 449 miliar. Cuma saya ada kekhawatiran naiknya ini seperti kayak ngegocek aja, bikin market oke, bobokin, habis itu dia turunin lagi. Kalau bagi sebagian besar orang mungkin, tapi kan taksnya gede Pak, 449, jangan salah, itu kan akumulasi, nggak satu orang doang. Jadi waspadai aja ya, waspadai kalau ini cuma untuk sekedar trading aja. Nanti mereka berharap market bisa turun lagi dan bisa serok lagi di bawah. Lebih suka begitu sih sebenarnya daripada yang serba nanggung kayak gini ya. Mau beli nanggung daripada rebound, daripada tinggi, atau kalau dia sudah kita di atas, kita kan jadi kalau dia udah beli, kita beli di atas nanti malah koreksi dan sebagainya. Jadi ya mending koreksi sekalian aja, tunggu
ini adalah waktu tunggu ya. Tunggu adalah bagian dari strategi trading juga loh. Ya, dengan tidak trading sebenarnya kita juga mengamankan diri kita dari potensi kerugian. Oke. Kalau kita ada di dalam suatu posisi dan posisi itu adalah untung, itu juga memiliki resiko. Kalau naik terus nggak apa-apa, baik, tapi kalau dia tiba-tiba balik arah, yang dari posisi untung bisa aja jadi posisi rugi. Kita sudah ngalamin, teman-teman banyak ngalamin juga. Kadang kalau kita ada curhat atau keluh kesah dari teman-teman atau klien gitu ya, bilang, wah untungnya saya sudah, padahal udah sekian, tapi gara-gara saya nggak taking profit malah ambiar. Banyak yang gitu. Itu nggak cuma satu dua orang aja, semua pernah ngalamin. Nah, yang kayak gitu-gitu itu bisa kejadian nih di fase-fase seperti ini ya. Jadi sekarang masih sifatnya trading pendek dulu. Oke, nah itu IHSG kita. Dan terus strategi gimana kalau untuk IHSG? Simple, kita ada selendang. Jadi besok goalnya dia harus naik di atas selendang. Kalau dia nggak bisa naik di atas selendang, waspadai potensi koreksi. Apalagi kalau dia nggak bisa breakout 7.280. Artinya apa? Dia belum bisa patahin tren. Ini trennya sekarang lagi tren bearish nih. Saya pernah bikin video mengenai higher low, lower low. Silakan teman-teman googling lagi ya. Dan ini kan higher low, lower low. Higher low tuh, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low ya. Saya jadi kagok. Higher high ini hampir lower low. Terus naik jadi higher low karena dia tidak bisa bikin higher high kan. Ini jadi higher low. Terus sideways terus dia jebol jadi bikin lower low. Dan sekarang dia naik higher low, kalau dia nggak bisa naik berarti masih higher low dan dia turun lower low lagi. Jadi itu masuk fase bearish namanya. Jadi waspadai aja ya. Sekarang reboundnya hari ini jangan disambut dengan gegap gempita dulu, jangan happy dulu. Waspadai kalau market masih bisa bergerak liar ya, turbulence. Dan coba IDX-nya bagaimana? IDX Basic. Oke, IDX Basic ini sekilas sebenarnya dia masih dalam tren yang bagus ya. Sekilas masih dalam tren yang bagus dan pelan-pelan mulai naik. Tapi sekarang lagi di support. Ini kalau bisa naik lagi bagus nih ya. Semoga dia bisa lanjut naik lagi. Terus consumer cyclicals ini keren ya. Rebound dari support kita dan cakep ya. Nanti kalau dia bisa breakout menarik sekali untuk dicermati. Terus habis itu ada sektor energi. Nah, kena support nih. Apakah ini support sungguhannya? Enggak, karena yang kita gambar itu adalah sifatnya relatif, kualitatif. Bisa saja dia turun lagi jebol support dan sampai ke V-line ya. Terus habis itu sektor finance. Nah, ini aneh ya. Padahal BBRI naik bagus, tapi kenapa finance-nya turun ya? Dari BCA-nya kali ya, saya juga nggak tahu. Terus habis itu ada healthcare. Masih di bawah, belum kemana-mana, dan belum bisa mematahkan tren turunnya. Jadi saya masih nggak lirik dulu sektor ini. Industri, by the way, Astra hari ini ada perlawanan, tapi belum mencerminkan kinerja atau pembalikan arah. Jadi hati-hati. Mungkin aja cuma dead cat bounce atau ya technical rebound sementara, habis itu dia bisa koreksi lagi. Infrastruktur cenderung semakin turun ya. Dan ini semakin mendekati support. Skyline. Consumer non-cyclicals, udah nggak usah cerita lah, ini tambah ngeri nih. Properti
Ini juga nggak sanggup naik-naik. Kayak gini, saya agak khawatir IHSG bisa seperti ini. Ketemu selendang, dia langsung turun, lemas. Tekno. Sorry, kok jadi gini. Tekno ada perlawanan. Hari ini Goto naik hampir 11%. Tapi jangan keburu senang dulu. Tekanan masih besar. Dan ya, lebih untuk trading pendek dulu ya. Habis itu transportasi turun lagi ya. Ini transaksi kecil banget, 91 miliar. Abaikan aja ya. Oke, itu sektoralnya. Jadi kalau kita lihat, kalau lihat market kayak gini, jangan kaget, jangan heran kalau besok IHSG berpeluang koreksi ya. Oke, ya itu kita market review kita dan masuk ulasan. Yang kemarin kita rekomendasiin apa aja, kita ulas. Pertama Bang BTN, nggak jadi rebound, malah koreksi, nggak apa-apa. Ini toh buy triggernya juga belum ke buy signalnya atau kriteria buy-nya belum ke trigger, jadi kita belum buy. Buy on weakness rasanya lebih bijak di sini di 1284 dan 1275. Habis itu ada BBRI. Nah, BBRI hari ini cakep ya. Cakep. Buy-nya udah ke trigger. Dan lanjut. Terus habis itu ada MDKA. Buy ke triggernya, trigger buy-nya sempat ke trigger ya. Dia punya kriteria buy-nya. Tapi dia ditutup agak swing. Moga-moga ini bisa jadi support. Saya matiin dulu. Yang tadinya resisten moga-moga jadi support dan ini bisa segera pantul lanjut lagi ya. Habis itu ada S Hardware. Ini signal buy-nya belum ke trigger juga, jadi skip. Lebih ke buy on weakness aja. Last but not least yaitu kita punya rekomendasi juga sebenarnya di signal untuk HP sekuritas. Ini bagus ya, tadi kenceng banget. Ya, 2 rekomendasi kita yang untuk HP sekuritas, BBRI dan MAPI, dua-duanya lari kencang sekali ya. Kalau ditelaah, teliti lebih lanjut, winning rate saya cukup tinggi loh di sekuritas. Jadi ya kalian harusnya bisa manfaatin itu loh. Oke, itu ulasan kita dan rekomendasi untuk besok tanggal 31 Januari apa aja. By the way, besok 31 ya? Ya, 31 Januari. Pertama, HATM. Ini cakep sih. Tapi tadi dia nggak sempat breakout. Jadi besok kalau dia bisa breakout di atas 292, silakan. Habis HATM ada ADMR. Nah, besok juga kalau bisa break, silakan ya. ADMR nih menarik sekali. Habis itu ada Arto. Nah, Arto buy on weakness. Dia lagi di support bawah. Jadi spekulatif buy. Rasanya bisa. Habis itu ada PTBA. PTBA berusaha untuk rebound ya, untuk naik lagi. Tapi harga batubara lagi penuh tekanan. Jadi sifatnya untuk trading pendek. Target kita jangan muluk-muluk T2 dulu. Oke, dan last but not least yaitu BBNI. Nah, BBNI kan udah naik banyak Pak, kalau direkomendasiin. Nah, ini saya kalau dia di atas 5.700, dia untuk break all time high termasuk besar karena titik all time high harga penutupan hari ini di 5650, tertinggi 5675, which is itu dekat banget sebenarnya dengan titik all time high-nya. Kalau dia bisa breakout, besok bisa breakout, cakep.
ya. Oke, semoga bisa ya. Big banks menarik semua sih ya. Jadi atur strateginya aja. Apalagi Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu lagi naik daun sekali sih Bank Mandiri. Jadi harusnya dia lebih lebih oke ya. Secara trennya keren banget tuh. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you.